Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, hari ini telah hadir para bintang tamu kita. Ada Ustazah juga. Ya, alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Mohali. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang yang sedikit syahdu ini ya, masya Allah. Kita bisa podcast lagi. Bu Ani juga yang suaranya masih serak-serak tapi masih oke. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga cepat sehat Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan para bintang tamu yang istimewa. Alhamdulillah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita yang pertama. Ada Ustazah Yuliana. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Yopi Pondok Cabe. Masya Allah. Ini Ustazah terkenal nih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih atas kedatangannya Ustazah. Yang selalu tersenyum manis ya Ustazah. Alhamdulillah. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Aida. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau umroh nih dia. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Dan bintang tamu kita berikutnya, Masya Allah, ada trio Pinky nih Pak Kiai. Yang selalu ceria, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama ada Ibu Rusmiatun. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Vera. Assalamualaikum. Dan yang terakhir ada Ibu Yanti Yanto. Masya Allah. Harus lengkap Pak Kiai. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan Pondok Cabe. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. Lembaga pertama SD, alhamdulillah SD-nya maju. Nanti tahun ajaran baru ini ada kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Dan lembaga kedua adalah MTS. MTS itu SMP, itu sudah duluan kelas bilingualnya, 2 bahasanya. Lembaga ketiga adalah SMK, sekolah menengah kejuruan. Dan lembaga keempat MA. Nah, MA ini Madrasah Aliyah, ini salah satu gurunya adalah
Ada di Masya sini. Allah, alhamdulillah. Alia juga maju, sekarang maju. Alhamdulillah. Maju besar Alia. Mudah-mudahan 4 lembaga ini bersaing dan maju, bersaing dalam sehat. Dan juga kita doakan juga, mudah-mudahan di sini juga ada juga gedung tahfiz yang khusus untuk tahfiz, anak-anak yang tahfiz, yang ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, beragam. Ada yang sudah 10 juz, ada yang sampai 15 juz. Dan juga di sini ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu ada jual beli di sini biar anak-anak melihat kegiatan jual beli. Ada juga boarding school. Boarding school itu berarti anak-anak yang tinggal di asrama 170 tinggal di asrama. Mereka yang anak yatim piatu nggak bayar, tapi yang ada orang tuanya bayar di sekolah, di asramanya nggak bayar juga. Kemudian ada lagi produksi roti, setiap hari produksi roti. Dari kemarin 150 nggak cukup, kita naikin tadi dari 300 roti. Kita lihat lagi kalau kurang lagi nanti kita tambah lagi sampai ibu-ibu itu kebagian semua untuk mereka bawa berbuka puasa. Dan ada lagi kebun singkong, alhamdulillah kebun singkong juga sudah produksi juga, dan ikan atinnya juga alhamdulillah sudah produksi. Dan ada lagi ini Wisma. Wisma ini adalah tempat kita podcast ini, dan Wisma ini tempat kita ngaji offline dan online. Jadi online juga sini ada, kita buka online-nya. Setiap hari ngajinya. Masya Allah. Dan offline-nya juga. Offline-nya jemaahnya 400-an Masya Allah. kurang Luar biasa. setiap hari. Dan yang online di seluruh dunia kan dia ikut juga kan setiap hari. Alhamdulillah. Dan kalau yang tinggal di sini juga ada 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya ahlul surga, ahlul jannah. Jadi mereka yang kebetulan nggak bisa melihat, jadi dia tinggal di sini dan dia tidak bayar, jadi dia tinggal aja di sini. Yang penting sholat, ibadat, doakan kita pengurus dan donatur juga. Dan di sini juga tempat kita podcast ini, dan juga anak-anak belajar bahasa Inggris juga di sini juga, anak-anak TPA malam-malam segini juga, dan tempat-tempat diskusi ustadz-ustadzah juga di sini pinggir-pinggir situ. Sudah hampir setiap hari. Alhamdulillah. Kira-kira itulah yang diperkenalkan untuk Yayasan Barakallah Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baik Pak Kiai, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada yang pertama ada Ustazah Yuli, Masya Allah, yang siap menceritakan bagaimana sih perubahan yang Ustazah rasakan setelah dan Mengenal sebelum Al-Quran. kajian atau mengenal Quran. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya asalnya dari Cirebon. Jadi saya akan bercerita tentang kedatangan pertama kali ke Yayasan Hazanah Bajika. Itu ada di tahun 1999. Pada waktu itu saya lulus SMA. Yang waktu itu tujuan ke Jakarta itu belum ada tujuan. Jadi lulus SMA, orang tua menyampaikan bahwa siap membiayai hanya sampai dengan SMA. Akhirnya saya bismillah dengan dulu Ustazah Neng Mukhlisoh di perantara beliau, saya Masya Allah sudah datang saja ke Hazanah Kebajikan, insya Allah nanti bisa kuliah. Alhamdulillah di tahun itu saya mendampingi anak-anak yatim yang SD ada di rumah depan itu selama 4 tahun, dan waktu itu saya nggak kebayang bakal bisa kuliah. Alhamdulillah di situ saya mendampingi anak yatim, berkahnya bersama anak yatim, Masya Allah. Jadi saya bisa kuliah itu tanpa beasiswa dan tanpa biaya orang tua. Alhamdulillah. Nah, salah satu berkah Al-Quran adalah jadi pertama saya mengajar waktu itu Biki ya, pengajian di yayasan ada bimbingan intensif Quran dan ibadah waktu itu. Jadi waktu itu saya jadi salah satu gurunya, dan pertama kali saya ngajar, Masya Allah, Alhamdulillah, itu gajinya 50.000 tapi berkahnya Masya Allah. Pertama kali saya ngajar dan mendapatkan uang yang menurut waktu itu ya besar ya. Alhamdulillah saya pagi kuliah, siang saya mendampingi anak-anak, sore saya bisa ngajar private
Dan salah satunya private-nya adalah melalui beliau. Masya Allah. Luar biasa. Iya, saya mengajar hampir ke Cinere, ke daerah Tebet, ke Bintaro, kemana-mana, alhamdulillah. Dan itu bisa membiayai kuliah saya selama 4 tahun di UIN Syarif Hidayat. Iya. Nah, berkahnya Al-Quran lagi, Masya Allah, selama tinggal dari tahun 99 sampai dengan 2010, saya mendampingi anak-anak yatim di Khazanah Kebajikan. Berkah Al-Quran, saya ingat banget waktu itu ya, kita kajian panajam dari jam 2 sampai subuh, tahajud jam 12 sampai jam 2 ya, dilanjut dengan kajian di lapangan yang Masya Allah itu tidak saya dapatkan di tempat lain. Ya, saya baru pertama kali mendapatkan di Khazanah Kebajikan itu. Nah, untuk yang Al-Quran sendiri, saya di pesantren, mohon maaf ya, Tahadus bin Nikmah ya. Jadi 6 tahun pesantren hanya diajarkan memang baca, tulis, hukum tajwidnya ya. Sementara untuk tafsir atau terjemah ayat bil ayat saya tidak menemukan. Dengan Panajam ini Masya Allah yang mengantarkan saya bahwa ternyata infak itu bukan 2,5% atau bukan ketika kita ada saja. Jadi keadaan tidak ada pun kita juga harus tetap berinfak gitu. Dan ternyata nominalnya juga tidak yang sekecil itu gitu ya, yang tercantum di sebagaimana kita sudah tahu sama-sama, ternyata Masya Allah. Dan itu memang pelan-pelan saya praktekkan apa yang didapat dari yang ada di Al-Quran itu melalui guru saya. Bagi saya Pak Rajim itu guru yang luar biasa. Jadi karena setengah hidup saya sudah di yayasan. Iya. Ya, 2010 saya menikah dan akhirnya keluar dari asrama, tapi tetap mengajar di sekolah sampai dengan saat ini. Alhamdulillah keberkahan yang saya dapat itu luar biasa. Maka pesan almarhum ayah saya, jangan tinggalkan yayasan. Karena beliau merasakan bahwa banyak perubahan di diri saya dari segi ya kematangan emosi dan rezeki yang luar biasa, bisa sampai kuliah dan selesai dengan gelar sarjana. Ya, itu adalah berkah dari saya tinggal di yayasan, terutama mendekat dengan Al-Quran. Jadi waktu itu ketika saya lulus dari kuliah, ayah saya menyampaikan bahwa walaupun kamu sudah lulus, tetap kamu harus di Khazanah Kebajikan mendampingi anak-anak, karena dari situlah kamu bisa bertumbuh dan bisa menjadi seorang sarjana. Pengabdian ya, Bu ya? Iya, Insya Allah. Jadi saya juga di sini memberi kesaksian atau memberi rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada ayahanda, ayah kedua saya bagi saya di Khazanah Kebajikan. Dan sampai saat ini saya pengen memang mengabdikan diri saya di Khazanah Kebajikan. Iya, iya. Mohon maaf ya. Nggak Luar apa-apa. biasa Pak Kiai. Iya. Ustazah selalu mengatakan keberkahan. Keberkahan. Apakah keberkahan dalam Al-Quran ini, belajar Quran, baru belajar aja keberkahannya Iya, sudah luar iya. biasa Pak Kiai. Memang coba kita lihat di surat 38 ayatnya 29. 38 29. Silakan Bu Ustazah Yuli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi kitab Al-Quran ini adalah kami turunkan itu, Allah katakan dia akan memberikan keberkahan pada kita. Arti berkah itu begini, kalau rezeki itu ada, terus itu berkah tuh. Sehat itu berkah itu. Dan kita kan banyak juga orang dapat rezeki banyak nggak berkah. Ada dapat rezeki banyak tapi musibahnya juga banyak, jadi itu nggak berkah. Tapi kalau yang berkah kayak tadi dari 50.000 aja ya sudah coba, merasa berkah waduh sekali. rasa senang, berkah sekali. Tapi dengan berkembang, memang makanya Quran itu dia akan menjadi berkah. Lihat baru ayati, kalau kamu tadaburi ayatnya.
Nah, setelah kamu tadabbur ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan ini supaya orang-orang yang berakal bisa mendapatkan pelajaran. Nah, cuman kalau dia misalnya seperti tadi yang di kampung itu, cuman dia belajar ngaji saja, ya pahala kita yakin dapat pahala karena baca Quran, tenang kita yakin dapat tenang, tapi kurang. Allah menginginkan supaya Quran itu menjadi pelajaran. Nah, seperti yang jadi pelajaran, kalau jadi pelajaran kita amalkan, jadi ini merubah hidup kita. Tapi kalau itu misalnya dia tidak jadi pelajaran, hanya pahala saja, ya betul dapat pahala, betul dapat ketenangan, tapi dia tidak jadi pelajaran hidup. Nah, memang Quran itu mesti dibaca artinya supaya dia menjadi pelajaran hidup dan membawa berkah tadi itu. Dari cerita Ustazah Yuli juga tadi, beliau selalu Pak Kiai yang mengajarkan untuk infak ya. Infak saat lapang dan sempit. Lapang Pak sempit, Kiai. ya. Masya Allah. Dan memang dari infak lapang sempit itu, itulah yang merubah karakter orang. Begitu orang infak lapang sempit, dia sholat infak lapang sempit, nanti itu akan berubah, bisa nahan marah, bisa maafin orang. Kan itu kan amalan Nabi Muhammad itu. Bisa nahan marah, bisa maafin orang. Makanya di surat 3, 134 itu. Surat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita lihat cobayan itu Allah katakan bahwa orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit itu akan mempengaruhi nanti bisa nahan marah, akan mempengaruhi nanti dia bisa memaafkan kesalahan orang. Padahal itu berat tuh. Nahan marah berat, maafkan orang berat. Malah orang katakan kadang-kadang, ya kalau marah jangan ditahan-tahan dong. Kalau jadi penyakit. Iya. Padahal salah itu. Disuruh menahan marah. Allah suruh tahan marah. Di ujungnya itu yang paling ini mana Pak? Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Makanya ya kalau kita sering mengaji itu, kita itu dituntun oleh Allah tuh. Dituntun kepada ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Jadi diri kita ini dituntun Allah nih. Jadi orang sering ngaji itu, jadi hidupnya dituntun Allah, seret. Diarahkan oleh Allah itu. Kayaknya di surat 17 ayat 9 tuh. Ayat 9 ya? Baik, saya baca surat 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan ini Quran ini membimbing kamu ke jalan yang lurus sekali. Jadi kalau ingin dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ya sering ngaji. Nah, bagi orang yang sering ngaji, kemudian dia beriman beramal soleh, maka Allah jamin lagi pahalanya besar sekali itu. Jadi kita ngaji Quran tuh pahalanya besar sekali itu. Tapi kan tidak akan kita dapati pahalanya besar itu kalau dia hanya membaca, dia tidak artinya kan. Penting itu artinya itu. Dan memang itu maunya Allah itu. Maunya Allah. Kenapa kita katakan maunya Allah? Coba lihat di surat 19 ayatnya 97. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Maryam ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad,
agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Sadaqallahu azim. Jadi memang Quran itu diturunkan oleh Allah itu untuk kamu berikan pengertian Quran itu dengan bahasamu. Kalau dulu bahasamu kan Nabi Muhammad SAW, kalau sekarang dengan bahasa kita. Makanya Quran kan bahasa Arab nih, karena nabinya orang Arab. Injil yang asli bahasa Ibrani, karena dari Allah juga kan. Kok nggak bahasa Arab? Taurat yang asli bahasa Kibeti, kok tidak bahasa Arab juga? Ya karena sesuai dengan nabinya. Nabinya bahasa apa nabinya? Disesuaikan dengan nabinya. Nah kalau ini misalnya Allah katakan kami berikan Al-Quran itu sesuai dengan bahasa kamu, ya bahasa kita. Baik Pak Kiai, dari surat 134 tadi, di ujung ayat Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana sih cara Allah mencintai kita itu? Pertama, Allah mencintai kita itu kita senang. Hidup kita ini senang, bahagia, aman, damai. Itu Allah cinta tuh. Yang kedua, doanya dikabulkan Allah. Keinginannya disampaikan oleh Allah. Allah cinta itu. Ya sama kayak Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu kan dicintai oleh Allah nih. Bayangin aja, dia punya anak angkat. Nah, anak angkatnya ini sebetulnya dia pingin nikah sama anak angkat ini. Cuman Nabi Muhammad gak bilang cerailah kamu ke anak angkat itu. Enggak dia bilang kamu udah baiklah ke dia nih. Tapi di hati Nabi Muhammad tuh ada tuh mau nikah sama ini. Akhirnya Allah bilang, hei Muhammad, kamu jangan malu kepada manusia, malulah kepada Allah saja. Akhirnya dia cerai, dia nikah sama anak angkat ini. Kok Nabi dicintain Allah, benar ya? Sampai dia pingin begitu aja, Allah kabulkan. Ya. Padahal sebetulnya Muhammad sendiri nggak ngomong kamu pisah aja, itu enggak. Karena Allah Maha mengetahui bagi. Allah mengetahui. Makanya Allah bilang, kenapa kamu malu dengan manusia? Kamu malu aja kepada Allah. Itulah Muhammad itu memang orang dicintai Allah betul itu. Kenapa? Apa yang dia inginkan diberi oleh Allah. Apa yang diinginkan diberi oleh Allah itu dicintain Allah itu. Nah, tidak mungkin orang itu akan dicintai oleh Allah tanpa banyak berbuat baik. Nah, itu bagi. Makanya surat 2 195 itu. 195. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 2 195. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat Allah akan infakkanlah hasil usaha kamu yang baik-baik itu. Nah kemudian Allah kasih tahu supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Dan berinfaklah kamu, Allah katakan Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Jadi orang banyak berbuat baik itu Allah cinta banget. Orang yang banyak memudahkan orang gitu, Allah cinta. Apakah ujian juga bentuk cintanya Allah, Pak Kiai? Bisa juga. Karena supaya Allah sayangnya pada dia nih. Kalau dia nggak diuji, dia nggak ketemu Quran. Kalau nggak diuji, dia nggak dapat teman, sahabat-sahabat circle orang yang baik semua. Jadi diuji, blok diuji. Diuji akhirnya dia mencari. Gara-gara dia diuji, maka dia tahajud tiap malam. Betul. Iya betul. Gara-gara diuji, dia ditemuin dengan Quran. Gara-gara diuji, dia ditemukan sama orang soleh-soleh. Itu nyata itu. Betul. Tapi ada juga Pak Kiai ketika dia diuji, dia meninggalkan Allah malah. Pak. Nah, itu yang makin Azab itu. makin hancur dirinya. Artinya kalau kita diuji Allah, kita membuka hati untuk kembali ke Allah, Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing kita dan Allah berikan pada kita yang lebih baik lagi. Dan Itu udah pasti. menaikkan derajat. Ya, mengangkat harkat derajat kita juga. Nah, cuman kalau dia misalnya tidak kembali ke jalan Allah, ya makin terpuruk dia. Artinya ketika kita ujian ada dua pilihan nih, kembali kepada Allah atau kita
menutup diri dari Allah. Betul. Kalau dia kembali kepada Allah, nanti Allah akan selamatkan dia. Dan setiap orang diuji dan dia sabar itu selalu beruntung. Selalu beruntung. Nah, mungkin seperti tadi kan Ustazah Yuli kan dengan cobaan, dengan ujiannya, terus dia dengan fighting and struggle in Allah's way-nya, dengan dia jalan Allahnya, sehingga dia kebuka jalannya kan. Dipertemukan dengan yayasan Pak Kiai. Ya, seperti Sampai tidak boleh meninggalkan yayasan ya, Pak Kiai itu dengan orang tuanya. betul, pesan orang tuanya. Dan dulu kan kita bikinan sama dia tuh, bikin bukan podcast, tapi bikin kaset. Ingat kan yang kaset kecil-kecil itu, yang kaset yang jadul-jadul itu kan. Sekarang kan nggak ada lagi kan kaset itu kan. Ya, tip tuh. Nah itu. Pernah bikin kaset tuh. Suaranya pun masih di lapangan tuh bikin sama Elang, sama siapa dulu itu ya. Ya itu bikin kaset. Sekarang udah lebih canggih lagi, bikin podcast. Lebih maju lagi Pak. Lebih maju lagi kan. Ya, mungkin Ustazah Yuli. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Yuli atas ceritanya yang sangat menginspiratif buat kita semua. Dan tamu kita yang kedua ada Ustazah Yopi. Masya Allah, beliau juga ini bukan orang Ustazah terkenal. Iya, bukan orang baru juga kalau di Yayasan Hazadah Kebajikan. Baik, Ustazah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu, berkumpul, berjumpa. Mudah-mudahan Allah meridhai perkumpulan kami, Pak Haji. Ya, saya punya cerita indah sekali. Jadi waktu kecil hampir sama dengan Kak Yul ini. Waktu kecil saya suka ikut umi saya, almarhum umi saya. Jadi membawa anak-anak yatim menjadi wasilah. Kita kumpul dengan Pak Haji. Jam 3, jam 2 itu kita sudah mulai tahajud Pak Haji ya. Nah itu, jadi alhamdulillah. Tapi proses dengan waktu, saya meninggalkan Pondok Cabe. Saya belajar berkelana dulu ke mana-mana. Kemana aja? Hingga ke Asidikia, ke Cirebon, ke Bogor, alhamdulillah. Orang Cirebon ke sini harus itu. Ya, jadi prosesnya terus Umi bersilaturahmi dengan Pak Haji, wasilah almarhum paman saya Hambali dan Ibu Mul. Nah itu menjadi wasilah, alhamdulillah. Tiba saatnya saya menghijrahkan diri saya, mencari ilmu, dan saya pulang. Itu proses kehidupan memang begitu luar biasa Pak Haji, hingga saya merasakan dinolkan sama Allah, di titik nol sama Allah. Pada saat itu proses demi proses saya pulang mencari ilmu. Saya sempat mencintai dunia yang luar biasa, dan Allah memberikan dunia itu kepada saya. Dan setelah saya menyadari ternyata Allah memberikan dunia. Apa bentuk Mencintai dunia? Saya diberikan kemudahan punya perusahaan Pak Haji. Perusahaan travel dengan 60 karyawan saya dulu. Sampai luar biasa Allah memberikan kepada saya. Dan dunia itu seakan-akan kesombongan saya itu masih jauh dengan Al-Quran Pak Haji. Itu travel. Saya travel hotel domestik, khusus hotel. Dan Allah memberikan perjalanan itu luar biasa. Seakan-akan kesombongan saya itu, saya merasa dunia itu bisa saya beli. Karena kenikmatan dunia dikasih sama Allah kepada saya. Tapi bentuk kemaksiatan itu lebih banyak. Saya meninggalkan nilai-nilai agama. Itu seperti itu proses sampai begitu Pak Haji. Dan kadang Allah, alhamdulillah, orang tua saya memberikan pondasi saya dengan ilmu agama, dengan Al-Quran. Wabil khusus saya, orang tua saya mencintai orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, termasuk Pak Haji, alhamdulillah. Dan saya dipertemukan kembali. Dan pada saat saya di titik nol itu, saya tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Hidup segan, mati tak mau begitu. Sampai begitunya tuh Pak Haji, Masya Allah. Luar biasa, di titik nol saya tidak bisa apa-apa. Dan saya berpikir gimana cara. Sepertinya Allah sudah tidak menginginkan saya mencintai dunia pada saat itu. Dan akhirnya saya sepertinya harus hijrah nih. Hijrah kemana? Saya harus banting setir dan harus menghidupkan potensi
pondasi keagamaan saya gitu. Saya harus, karena saya dibekalin orang tua saya itu dengan ilmu agama, saya harus bagaimana caranya nih, saya harus kumpul dengan orang-orang alim gitu. Pada saat di titik nol itu luar biasa perjalanannya. Saya diketemukan dengan orang-orang alim termasuk Umi Pipik, Mama Dede gitu kan, termasuk itu. Dan almarhumlah ayahanda Kiai Haji Zainuddin MZ, termasuk salah satu ayah angkat saya. Saya diberikan perjalanan yang ngaji sana. Perjalanan proses Allah memberikan hijrah, waktu hijrah bagi saya. Saya bilang sama Umi, waktu itu masih ada Umi, coba temuin Pak Haji Najam. Kata Umi saya, masih sehat. Saya bilang iya Mi, ya Umi belum. Umi ibunya. Iya Umi. Imi insya Allah Imi akan temuin Pak Haji Najam. Dan itu prosesnya perjalanan luar biasa Pak Haji. Sampai saya di titik nol, hingga saya bisa menikmati bagaimana belajar di majelis ilmu, hingga saya bisa duduk di majelis ilmu. Padahal waktu saya diberikan cinta, diberikan dunia sama Allah, saya pernah panas, gelisah gitu. Rasanya gelisah, rasanya hidup tuh nggak tenang, banyak uang tapi hidup nggak tenang. Dan uang banyak, pokoknya buat hiburan-hiburan saja gitu. Tapi kadarullah, Allah berikan waktu hingga saat ini saya berjumpa kepada Pak Haji lagi. Itu wasilah alhamdulillah orang tua saya masih adanya, beliau bilang temuin Pak Haji Najamuddin. Alhamdulillah Pak Haji, Masya Allah, luar biasa. Walaupun saya masih terbata-bata hadir di yayasan sini, tapi luar biasa. Ternyata memang Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu memang obat buat umat, buat kita semuanya. Terus ada lagi yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran itu Allah mengatakan yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah memberikan dan mengangkat derajat bagi orang-orang yang belajar berkhusus Al-Quran. Ternyata saya disampaikan lagi ke sini wasilahnya dengan orang-orang alim juga. Salah satunya dengan Mama Ratu ya. Alhamdulillah Pak Haji, luar biasa. Circle-nya sudah ustazah. Luar biasa. Luar biasa. Dan memang Al-Quran itu bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita memang sudah dapat menikmati lezatnya ilmu dan lezatnya iman itu, di saat kita membaca Al-Quran, disitulah cinta kita Pak Haji ya. Ternyata luar biasa, itu cinta, surat cinta dari Allah yang kita baca. Surat cinta Allah yang kita baca, kita hidup saja membaca surat cinta dari orang yang kita sayangi, luar biasa, deg-degan gitu rasanya ya. Tapi ini di saat kita ada wadah yang memang sudah ada di yayasan sini, wasilah ada guru kita Pak Haji ini, tambah cinta lagi Pak Haji. Jadi ada kelembutan di hati itu luar biasa. Maka dulu Pak Haji, kalau saya nih dulu waktu zamannya saya diberikan dunia sama Allah, sombongnya luar biasa, itu kasar bahasanya. Bahasanya kasar, gaya premannya ada gitu ya. Gaya premannya ada Pak Haji, luar biasa. Jadi sama orang tuh bawaannya, lu tuh gak ada apa-apanya gitu. Karena saking merasa kita banyak duit, bisa dibeli apapun gitu kan. Tapi ternyata itu istijrad. Istijrad Pak Haji. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya indahnya alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan di sini dan berbagi cerita. Dan saya sekarang bermotivasi itu bagaimana setiap langkah saya itu, setiap tindakan, setiap saat saya ingin membuat cerita indah di dunia. Karena saya yakin sekarang di dunia kita nyata, akhirat lagi cerita. Tapi nanti kalau kita sudah pulang berjumpa kepada Allah, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka kita buat cerita-cerita indah. Dan dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan wadah berjumpa, masih ada guru kita, masih ada paku bumi kita ya. Buya ayah anda nih Pak Haji, paku bumi kita di sini. Masya Allah, dengan Al-Quran, dengan surat cinta dari Allah, dengan kita cinta dengan Al-Quran, bismillah, Allah akan membuka dan mengangkat derajat kita. Itulah kisahnya saya Pak Haji. Terima kasih. Luar biasa Pak Kiai ya ceritanya. Ustazah ini Pak Kiai sampai ke hati rasanya. Sudah lulusan pesantren, ilmunya sudah banyak. Tiba-tiba meninggalkan agamanya, lebih mencintai dunia. Alhamdulillah kembali lagi. Apakah iman itu emang naik turun Pak? Memang iman tuh naik turun. Iman tuh naik turun.
Nah, cuman dari iman naik turun itu sebetulnya bisa menjadikan manusia itu kekal di dalam beriman kalau dia disertai dengan amal soleh. Makanya coba kita lihat surat 95, surat At-Tin. Dari ayat 1. Baik, saya bacakan surat At-Tin 1 sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hal pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, jadi ayat ini Allah bersumpah dengan watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin. Watin, wazaitun, gunung tersina, dan kota Mekah yang aman. Terus Allah kasih tahu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu manusia itu dalam bentuk yang elok sekali, bagus sekali, makhluk yang paling bagus sekali. Nah, tapi jangan lengah nih. Itu diciptakan makhluk yang baik, makhluk yang seutuhnya ini bisa juga Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa juga Allah jatuhkan serut gitu, bisa. Tapi Allah itu sayang sama kita. Kita nggak mau kan dijatuhkan. Makanya kalau nggak mau dijatuhkan, Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang tidak akan dijatuhkan oleh Allah itu orang yang istiqomah dalam beriman dan beramal soleh. Kalau orang beriman beramal soleh bukannya dijatuhkan, malah pahalanya itu terus mengalir terus. Masya Allah. Ada lagi di ayat yang lain lagi, suratnya 91. 8, 9, dan 10. Saya akan membacakan surat 91 dimulai dari 9, 10. 8, 9, 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi Allah kasih tahu falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu ada berpotensi untuk dia menjadi orang yang mengotori jiwanya, fujur. Ada potensi juga untuk dia menjadi orang yang baik, takwa kan. Nah, bagi orang-orang yang ingin menjadi orang baik, maka dia harus membersihkan dirinya. Arti membersihkan dirinya dari kepercayaan yang lain, membersihkan dirinya dari makanan yang gak halal gitu. Kalau dia selalu membersihkan dirinya, maka dia nanti akan ilhamnya takwa. Tapi kalau dia tidak menjaga makanan, dia tidak juga menjaga kehalalan dari makanan itu, maka nanti dia dapat ilham juga, tapi ilhamnya adalah ilham yang fujur atau fasik itu. Jadi memang ada manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk itu. Nah, tapi kalau orang sering hadir pengajian, sering hadir majelis salim, itu salah satu juga. Kenapa? Tadi sudah dibaca ayat oleh Ustazah Yopi tadi, surat 58 ayat 11 tuh. Baik, saya akan bacakan surat 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi kita lihat ini ayat ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu diundang, dikasih tahu, diajak untuk menghadiri majelis ta'lim, Allah katakan, maka hadirilah majelis ta'lim itu. Satu, Allah akan melapangkan urusan kamu. Urusan kita susah tadi dilapangkan dengan dia sering hadir di majelis ta'lim. Artinya dapat jalan keluar gitu Pak. Dapat jalan keluar dan juga hatinya juga dilapang. Nah yang kedua Allah katakan, apabila kamu dikatakan berdiri, asik berdiri itu kan kalau kita ngaji itu kan ada perintahnya. Perintahnya harus begini, jangan begini kan. Dia laksanakan juga perintahnya, larangannya itu, maka Allah akan mengangkat harkat derajatnya. Dan juga Allah akan berikan ilmu kepadanya. Makanya sering hadir di majelis ta'lim itu sebetulnya Memang perintah juga ya Pak Kiai. Perintah, wajib itu. Wajib hadir di majelis ta'lim itu. Nah, kalau kita hadir aja udah dilapangkan masalah kita. Kita laksanakan lagi ajarannya, malah diangkat harkat derajat kita juga, dikasih ilmu lagi. Masya Allah. Artinya ketika iman kita sedang turun, datanglah ke majelis taklim gitu. Nah, datang ke majelis Jangan taklim. melorot terus ke bawah. Iya. Karena kan manusia itu kalau dia jauh dari Allah ya, itu seperti di surat 70 ayat 19. 70 19. Silakan Ustazah Ani. 70-19. Iya. Ya. Siapa dulu? Oh, ya. Baik, saya baca surat Al-Ma'arij ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Asli itu. Saya pribadi begitu. Pak Asli Kiai. ya. Masya Allah. Terus Berarti manusia. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. apalagi harus dibagus. Pas banget ini. Pas Banget. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Waduh. Ini tidak, Pak Kiai. Ini tidak. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, ini yang tidak nih. Jadi kalau orang itu pingin tidak seperti sifat yang tadi itu, sholat, terus Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. terus, Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Nah, jadi Allah kasih tahu sifat manusia itu semuanya sama orang itu. Jadi dia suka ngeluh, manusiawi, Pak Kiai, ya. nah, Manusia itu galau. Kalau dapat rezeki banyak kikir, itu asli itu. Tapi Allah katakan ada yang tidak begitu. Siapa yang tidak begitu? Satu, kalau orang itu sholat. Tapi sholatnya mesti continue. Yang ketiga Allah katakan orang-orang suka bersedekah. Begitu dia mendapatkan rezeki, dia dapat rezeki, dia sadar betul dan rezekinya bukan hak dia semua. Ada hak orang fakir miskin, baik dia meminta maupun tidak meminta. Kadang-kadang kan kita juga ada juga orang berprinsip bahwa ya kalau dia butuh minta dong. Terusnya nggak usah dia minta, kasih aja. Artinya kita harus peka dong Pak Kiai. Nah benar, peka. Harus peka, kita lihat, oh ini butuh. Kayaknya manyun mulu nih, kayaknya kurang duit nih. Apalagi marah-marah. Masya Allah. Nah, jadi ini Allah yang ini ketiga, yang keempat orang percaya hari akhirat, dan juga satu lagi dia takut dengan azab Allah di akhirat nanti. Udah kalau ada lima ini, dia
tidak akan seperti di ayat tadi itu. Malah dia adanya banyaknya malah bersyukur, tenang, bahagia. Pak Kiai mau tanya sebentar. Untuk infak itu, boleh nggak sih kita menginfakkan ke seseorang yang sedang berada di dalam tahanan kayak gitu Pak Kiai? Boleh. Boleh. Kita Sangat kan boleh. butuh gitu Pak Kiai. Iya, boleh sekali. Coba lihat surat 76. 70. Silakan Ibu Aida. Ayat berapa Pak Kiai? Ayatnya Ya, ayatnya. Dari ayat 5. 76. ayatnya Dari ayat 5. 5. Ya. Baik, saya bacakan surat 76 Al-Insan dari ayat 5 Sampai dengan ayat 8. sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, Shadaqallahul adzim. jadi orang ditawan itu ada ternyata. Ada juga Iya. ya perintahnya. Ada. Yang ditawan baru tahu saya. Iya. Mm-mm. Peperangan itu kan orang tawan. Iya, jadi orang ditawan itu misalnya ditawan kan dia nih dibatasi semuanya nih. Iya. Terus kita Nggak beri bisa kepada nyari dia. keluar gitu ya Pak Kiai. Ya nggak bisa, dia nggak bisa kayak kita bebas begitu. Nah terus kita kasih makanan dia. Ada kan ayatnya. Iya, betul Pak Kiai. Nah, cuman yang lebih hebat lagi itu apa? Coba kita lanjutkan ayat selanjutnya. Silakan Ustazah Yopi. Ayat selanjutnya tadi apa ya? 9. Masih Al-Insan 76 9. 9. Iya. 9 sampai 9 aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Nah, kadang-kadang kita kan kebalik kan. Terima kasih juga kagak. Padahal di sini Allah katakan dia memberikan kepada anak yatim, fakir miskin dan orang ditawan itu minta terima kasih juga enggak. Karena benar-benar dia untuk ridwan Allah. Ya kan untuk orang tuanya kan orang itu terima kasih kan urusan kedua kan. Yang urusannya kan ini nih. Nah, Artinya cuman kita tidak boleh berharap orang berterima kasih pada kita pagi. nggak usah berharap, tapi kalau terima kasih disambut. Ah, makasih alhamdulillah. Gitu. Kadang-kadang kan orang kan begini, wah ngapain ngasih dia? Terima kasih juga kagak. Iya. Iya, ya. Artinya kita berharap Iya, ya harap ridho Allah. Kalau kita misalnya ke saudara nih, ke mana ke bisa siapa gitu, itu pasti kecewa kita. Pasti kecewa. Nah kalau nggak mau kecewa ada, udahlah kita sedekah mengharapkan ridho Allah. Kita berbuat baik itu sama sebenar-benar kita karena Allah. Jadi kita karena Allah. Nah soalnya kalau orang karena Allah itu satu, dia tidak mau ditawain orang. Iya. Supaya nggak riak kan. Iya. Nah, tapi kalau orang yang riak kan, wah dia di blow up, wah begini, wah begini kan. Padahal kita minta balasannya Allah saja yang balas. Dan balasan Allah itu pasti lebih baik. Nah, cuman kalau dia ngaji, cuma kalau dia nggak ngaji kan nggak tahu juga kan. misalnya dia nyumbang nih Pak, disebutkan sama orang masjid dari hamba Allah 500, itu hamba Allahnya saya loh gitu. Nah, sama juga. Sama Dia juga bagian Iya, ya, dia Masya juga. Allah. Pan sudah pakai hamba Allah tuh, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat memang kan orang ikhlas dengan tidak ikhlas itu kan bedanya ke begini. Kalau orang ikhlas itu dia tidak ingin pujian dari manusia. Dia ingin pujiannya dari Allah saja ya. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas,
Dia pengen pujian dari orang, kan beda kan. Nah, cuman untuk sampai ke sana melalui proses juga. Sampai kita ke titik itu, proses juga itu. Dari proses lagi. Mungkin awalnya dia belum begitu dulu. Tapi lama, makin dewasa, lama-lama makin baik iman amal solehnya sampai ke titik itu. Karena setan juga selalu menggoda pasti. Oh, udah pasti. Nah, makanya supaya kita tuh jangan terpengaruh oleh setan, banyakin ngaji. Kalau kita banyakin ngaji, setan itu nggak kuat dia. Kayaknya di dalam surat 43, 36, 37. Baik, saya akan membacakan surah 43 Az-Zukhruf ayat 36. Ya, 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahu. Nah, jadi Allah katakan barang siapa yang meninggalkan Quran ini, siapa saja meninggalkan Quran ini, maka Allah katakan setan akan datang kepadanya. Namanya korin. Dan orang kedatangan setan ini, dia merasa dapat petunjuk. Dan itu kadang benar Pak Kiai ya. Petunjuknya seperti benar gitu. Seperti benar, tapi ditipu. Nah, makanya karena suka-suka ada orang nanya, Pak, apa tandanya si orang sudah ada masuk setannya? Tandanya, tiada maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar asbak. Dia merasa benar, padahal salah. Itu Yang ngeri juga tuh Pak Kiai ya. Ya, Merasa ngeri. dapat petunjuk, nggak taunya itu malah menyesatkan gitu. setan malah. Cara ngadepinnya gimana itu? Ya cara ngadepinnya dengan sering ngaji itu. Ngadepin orang-orang. Oh, ngadepin orang itu. Ya kita ngadepin orang itu kalau kita nasihatin nggak mungkin masuk ya. Tapi kita ajak aja ke majelis taklim. Kalau kita ajak ke majelis taklim, kan ada kan jemaah kita yang sini kan. Kalau jawabannya malah tambah menyakitkan kita. Apa? Jawabannya umpamanya malah Kita ajak tambah malah. bikin kita sakit. No, itu bukan bikin kita sakit, itu ladang amal buat kita itu. Kan kalau kita ngajak orang itu kan nggak mesti orang itu mau kan. Iya. Ya penting kewajiban kita tuh ngajak dia. Dia mau nggak mau urusan kedua. Tapi ngajak itu sudah wajib. Sering-sering gitu Pak Haji. Ya sering-sering. Meskipun nanti kita di tanggapannya nggak bagus, nggak apa-apa. Apa nggak lebih baik kita menghindar aja Pak? Nggak, jangan. Nggak berjuang dong. Jangan menghindar. Kan tugas kita kan surat 16 ayat 125 itu. Kan surat 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi Allah suruhlah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ajak orang itu ke jalan Allah. Dengan apa? Dengan cara al-hikmah. Al-hikmah dengan cara bijaksana, atau al-hikmah itu juga dikatakan Quran dan nasihat yang baik. Kalau dia bantah juga dengan cara yang baik juga. Jadi jangan dia bantah kita marah, enggak, jangan. Allah tahu siapa yang dapat petunjuk dan tidak mau dapat petunjuk. Kalau dia udah dapat petunjuk, jalannya sudah nih udah kita ajak. Kalau dia nggak mau dapat petunjuk, yang penting kita udah dapat amal satu, ngajakin orang kan. Kalau kita ngajakin orang kan nggak mesti dia harus mau. Iya. Tapi umpamanya orangnya malah neror kita Pak Haji, dengan kekerasan di belakang kita. Diajak ngaji ribet amat tuh. Oh, dia ngaji begitu? Bukan diajak ngaji. Umpamanya kita udah ngajak baik-baik ya, berbuat baik lah intinya gitu. Tapi
di belakang kita, diam-diam dia teror kita gitu, perasaan piring lah, apalah gitu. Oh. Gitu. Ya itu tuh apalagi abal baik kita. tinggal. Itu kesabaran, jadi kesabaran kita diuji lagi itu. Kalau kita, kan di Quran itu ada 4 kali membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba kita lihat nih, membalas kejahatan dengan kebaikan itu menjadikan kita meninggal husnul khotimah. Dan menjadikan kita juga masuk surga sama orang tua, sama anak cucu. Suratnya 13, ayatnya 22. Saya baca surat 13 Ar-Ra'd ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jadi ada 4 amalan nih. Kalau orang ingin menjadi kesudahan yang baik, jadi husnul khotimah. 1, sabar. 2, sholat. 3, infak. 4, membalas kejahatan. Kebaikan nanti akan diberikan meninggalnya husnul khotimah. Bukan saja meninggal husnul khotimah, tapi masuk surga sama orang tua, sama anak cucu. Waduh. Nih, coba lihat selanjutnya. Silakan Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi dengan dia 4 amalan tadi, sabar, sholat, infak, membalas kejahatan kebaikan. Pertama, hadiahnya husnul khotimah. Yang kedua, masuk surga Aden. Sama siapa? Sama bapak ibunya. Sama siapa? Pasangan di dunia. Sama siapa? Anak-anak cucu keturunan. Sampai malaikat, setiap pintu dan malaikat masuk, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kamu. Salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kamu. Masya Allah. Udah masuk surga sama keluarga, udah di dunianya senang, bahagia. Itu bisa dicapai oleh kita selama 4 amalan tadi itu. Sabar, sholat, infak, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Baik Pak Kiai, sepertinya waktunya sudah habis. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya dan kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu istiqomah untuk selalu mentadaburi dan pelajari ilmu Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa ya cerita kita tadi ya Pak Kiai. Seru biasa. Dan ceritanya benar-benar sangat menginspiratif buat kita semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena pada dasarnya nanti kita menghadap Allah itu kita akan mempertanggungjawabkan kita masing-masing ya. Masya Allah. Seperti pada ayat 74, ayatnya 38 Allah berfirman, kullu nafsi bima kasabat rohina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup podcast kita, mari kita mendoakan Pak Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Pak Kiai Haji Najamuddin Siddiq selalu sehat, agar terus bisa menyampaikan dakwahnya ke seluruh dunia. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di Mekah, di Madinah maupun di Indonesia diijabah sama Allah. Amin. Apapun yang Pak
Kiai inginkan, Pak Kiai doakan selama ini dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarga Pak Kiai semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Sukses urusan dunia, sukses juga urusan akhirat. Amin. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga program-programnya dimudahkan, dilancarkan sama Allah, dikirim Allah donatur-donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.